Lagi. Oke, kita. Oke, Fit. Kita mau diskusi apa, Fit? Sorry ya, aku openingnya aku Ini ketawa ya. Pak. Aku bingung ya gitu. Sorry, sorry ke pending lama banget. Oke, kamu mau nanya apa soal LinkedIn? Yuk kita diskusi yuk. Apa yang terjadi dengan Kan LinkedInmu sejak terakhir kali kita Zoom bareng gitu? Kamu ada pertanyaan apa? uh, kan waktu itu terakhir tuh LinkedIn Savvy berantakan tuh Pak. Jadi sekarang udah Hmm. Savvy perbaiki. Oh, Bagaimana menurut Bapak? Boleh oke. di komen dulu. Oke, ini kan sesinya sesi general ya, jadi aku record ya, jadi aku nggak bedah LinkedInmu ya, tapi nggak apa-apa, kita diskusi bareng aja gitu ya, terkait dengan akun LinkedInmu gitu. Atau mungkin di sini aku share screen nggak apa-apa, Nggak apa-apa. sebenarnya nggak apa-apa sih ya, gitu. Kita kita ini aja ya gitu, jadi nanti buat belajar yang lain juga. Oke, inilah akun LinkedInmu gitu, oke, gitu. Jadi ini akun LinkedIn Iya. buat belajar sama yang lain gitu. Oke, ini adalah akun LinkedIn. Kita bedah LinkedIn dengan cara di-share gini ya. Oke, ini adalah akun LinkedIn yang sudah diperbarui, betul? Oke. Nah, kalau dilihat sekilas ya, Betul. kita Masih kurang. komen-komen ya. Enggak, udah ada perbaikan ya. Kita bahas satu-satu aja dari atas. Pertama terkait dengan banner ini. Bannernya udah lebih lucu ya daripada yang sebelumnya gitu. Balik lagi, di sini kamu kan memang orang accounting nih, ya kan? Nah, di sini kamu Iya. nunjukin yang hubungannya sama accounting niatmu kayak gitu ya. Bener gak? Iya, Gitu. betul Pak. Boleh yang kayak begini boleh gitu. Jadi menyesuaikan semacam itu boleh. Bahkan kamu juga boleh menuliskan misalkan di sini kamu nulis nama kamu gitu. Misalkan Safitri Dwi Setio Ningrum, Hmm. terus ada alamat email atau misalkan di sini kayak bla 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 graduate terus alamat email gitu. Jadi yang dipampang tuh berbeda Hmm. kontak. Bayangin ini tuh kamu punya toko, terus kamu ngasih banner di toko kamu gitu. Biasanya kan ada kayak gitu tuh. Misalkan buka setiap hari 24 jam itu kayak warteg tuh misalnya kayak gitu kan gitu ya, Iya. itu menyediakan ini gitu ya. Sebenarnya kamu nggak perlu Iya. melus menyediakan, tapi kamu mungkin ada skill-skill apa boleh ditulis di bannernya gitu, kalau orang nggak sempat ngebaca di sini ngebaca yang ada di sini gitu, boleh banget gitu. Tapi ini Iya. idenya udah oke sih, udah ngarah ke sana ya, tapi tadi buat improvisasi aja gitu daripada kosong. Lanjut ke nama, foto. Foto udah lebih oke ya dibandingin yang sebelumnya. Aku lupa-lupa ingat ya terkait dengan foto kamu. Tapi ini udah jelas bahwa foto itu boleh menonjolkan 70% wajah, atau kalau memang ada sampai body ya tengah badan aja. Dan kamu harus mengkondisikan biar background kamu nggak jadi noise-nya gitu. Oke, Iya. background ini bisa di remove, bisa di blur dan lain-lain. Dan fotonya itu pastikan bukan foto selfie gitu. Ya kamu udah paham lah ya gitu. Dan di sini udah oke, terus kita lari ke headline di sini. Headline ini kamu udah nulisnya udah banyak ya, banyak kata kunci yang sifatnya tuh pengalaman kamu, status kamu, bidang-bidang keahlian kamu kayak gitu kan. Dan kamu sekarang ngapain gitu. Dan ini lebih mudah untuk ditemukan oleh recruiter atau siapapun yang mencari di sini. Karena yang kalau kita mencari sesuatu di sini, dia akan cenderung lari ke sininya dulu gitu. Ngebaca ini, kalau ngebaca ini nggak ada, baru nanti ngebaca pengalaman-pengalaman kamu kayak gitu. Jadi Iya. itu yang mungkin akan terjadi, dan ini udah lengkap. Lagi yang bisa diimprove di sini adalah terkait dengan koneksi yang ada gitu. Ya, di sini ada dua jenis koneksi kalau kamu lihat ya gitu. Jadi di sini ada koneksi, ya connections, di sini ada follower gitu. Jadi kamu punya koneksi, kamu punya follower. Nah, ini bisa dilihat bahwa dengan adanya follower segini, tiap kali kamu ada aktivitas di LinkedIn-mu, oke, kamu punya aktivitas, entah itu aktivitasnya posting sesuatu, entah itu nanti aktivitasnya itu kamu eh, komen di suatu postingan orang kayak gitu, maka ya akan dikirim di berandanya follower-follower kamu dulu, kayak gitu ya, gitu. Nah, itu yang mungkin akan terjadi, dan ini bagus ya. Paling saranku adalah tingkatkan jumlah koneksi sampai minimal 501 orang. Jadi nanti di sini tuh tulisannya tuh 500 plus connections gitu Tulis. tulisannya Oh gitu. iya. Ditumbuhin terus gitu ya. Siapa orang-orang yang bisa kamu connect? Ya recruiter paling gampang gitu ya. Kemudian di bagian about gitu. About kamu boleh pakai paragraf gitu, boleh kamu pakai balas kayak gini, nggak apa-apa. Itu di bagian about me disamain kayak about me-nya CV juga boleh gitu. Terus di sini ada activity.
aku nggak mau terlalu ngintipin activity kamu keluar ya gitu. Di sini aku pengen nunjukin bahwa di sini kamu punya activity ini satu dan satu-satunya gitu. Dan ini 6 bulan yang lalu Iya. gitu. Balik lagi, kalau kamu punya toko, kelengkapannya lengkap, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu, kamu nggak Iya. nggak publish bahwa aku lagi jualan gitu, ya ya kamu nggak bakalan gampang di notice gitu. Karena untuk menarik atensi itu bisa lewat profil yang lengkap. Jadi nanti orang yang lewat tuh tiba-tiba nengok lihat tokomu gitu kan. Kalau lagi jogging tiba-tiba ada tokomu di pinggir jalan, di displaynya, di displaynya ini tiba-tiba yang aku cari lagi jogging, wih ada air mineral nih. Aku belok beli air gitu Iya. gitu. Atau kamu memang bener-bener berpromosi gitu bahwa oh ini aku lagi jualan ini Mm-mm. itu bla bla bla. Nah, kamu nggak ada postingan. Nah, sekarang next step-nya adalah coba bikin postingan rutin kayak gitu. Ya, coba bikin postingan rutin biar kamu tahu gitu. Biar kamu tahu apa? Ya tadi, kamu tuh pengen dikenal sebagai apa dan kamu bikin bikin jadwal kayak gitu. Bisa kok kamu googling Mm-mm. aja gitu. Misalkan kamu ketik aja ide ide konten atau ide postingan LinkedIn gitu. Atau sebenarnya ide dimanapun sih sebenarnya. Jadi kalau di digital marketing tuh kamu konsep yang ada di satu platform kadang bisa di platform lain juga bisa gitu. Jadi misalkan ada dari sisi edukasi, jadi gini, aku kan orang accounting nih, gitu kan. Nah, Mm-mm. aku pengen bikin postingan itu tipenya tuh tipe edukasi, ada tipenya Mm-mm. tipe kuis misal jadi edukasi mungkin rekreasi yang kedua gitu jadi kalau Iya. edukasi itu harapanmu orang yang nggak tahu jadi tahu dan itu bisa diterapkan gitu di kehidupannya dia sebagai edukasi yang baru gitu kan terus ada yang sifatnya Mm-mm. rekreasi gitu ibaratnya tuh dengan tahu itu tuh kita terhibur gitu. Jangan salah rekreasi pakai angka kan juga bisa ya gitu. Tips Mm-mm. misalkan tips dan trik tertentu bahkan angka disulap aja bisa jadi hiburan gitu kan. Gitu. Angka dikemas semacam itu gitu atau ada hitungan cepat dan lain-lain. Kamu menonjolkan mungkin bukan dari accountingmu, tapi kehebatan kamu bermain angkanya gitu mungkin. Jadi bidang kamu bisa Mm-mm. nggak tuh ke edukasi, terus ke Iya, iya. informasi, terus habis itu ke tadi ke hiburan gitu kan gitu terus bisa lagi ke religi mungkin gitu atau backgroundnya Mm-mm. ke investasi dan lain-lain kayak gitu boleh Iya. kamu masukin per sektor gitu atau kamu udah tahu nih konsepnya gimana gitu gitu misalkan berapa berapa kali jadi tiap minggu tuh harus ada apa misalkan postingan informasi jadi kamu pikirannya yang simpel aja misalkan ada tips dan trik misalkan gitu ya terus nanti ada polling mungkin ada voting atau mungkin Mm-mm. pemberitahuan info apa atau kadang aku ada postingan gambar kadang aku ada postingan dokumen jadi bisa di slide-slide beberapa PDF gitu kadang aku mungkin ada postingan video kayak gitu terserah kamu paling bagus sih sehari satu ya gitu jadi jangan jadi Mm. algoritma LinkedIn itu paling bagus ada orang yang pernah riset ya mungkin kamu udah pernah baca jadi postingan itu akan bagus kalau kamu bisa sehari itu satu jadi jarak antar postingan itu rata-rata tuh di atas 18 jam gitu jadi paling gampang ya udahlah gitu sehari satu aja gitu jadi bisa Mm-mm. dilakukan. Untuk pengalaman kerja, ini bagus ya udah dimasukin, udah ada deskripsinya. Kalau memang deskripsinya nanti lebih panjang juga nggak apa-apa. Terus kalau ada lampiran Mm-mm. foto-fotonya nggak apa-apa gitu, bisa ditambah. Edukasi udah bener, skill and endorsement. Skill kamu tulis cuma 4. Skill di sini tuh bisa sampai 50. Nah, ini ditambah Mm. lagi nih skill yang ada di sini. Coba cek ulang nanti CV-mu ya gitu. Pernah aku jelaskan kan Iya. skill, aku jelasin pernah ini belum skill dibagi jadi dua gitu, udah belum? Belum pernah ya? Atau mungkin nanti di Belum sih. YouTubeku mungkin. Jadi skill itu dibagi jadi dua gitu. Jadi Iya. ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Nah, hard skill ini dia dibagi jadi tiga. Ada namanya industry knowledge, ada namanya tools, ada namanya language. Language itu bahasa ya. Tools ini nanti Mm-mm. dibagi jadi dua alat. Tools itu alat dibagi jadi dua, jadi hardware dan software hardware apa yang kamu bisa mengoperasikan alat apa gitu atau software-software Mm-mm. apa yang kamu kuasai. Industry knowledge itu hubungannya sama turunan nama-nama mata kuliahmu, pengetahuan sektoral gitu. Gitu. Nama-nama mata kuliahmu tuh turunannya apa kayak gitu. Nah, itu semua ini bisa dimasukkan ke bagian skills gitu. Jadi kamu harus ngebayanginnya gimana? Kamu harus ngebayanginnya tuh kayak, nih loh, aku pernah magang di sini, akhirnya aku punya skill apa? Aku pernah magang di sini, akhirnya aku Iya. punya skill apa kayak gitu. Aku pernah kuliah di sini, akhirnya aku
punya skill apa gitu. Nggak mungkin lah kamu pengalaman sebanyak itu masa skillnya cuma 4. Mustahil gitu. Karena orang Iya. melakukan sesuatu, skillnya itu Pak. Jadi ini, setiap kegiatan yang dilakukan sama orang pasti menghasilkan skill. Dan skill yang dihasilkan Iya. itu pasti lebih dari satu gitu. Jadi itu pasti gitu. Jadi coba gali lagi skill-skill apa yang mungkin di CV udah ditulis di sini belum gitu ya. Terus di sini setelah skills di bawahnya sini ada organization. Langsung interest gitu. Organization oke udah dimasukin, interest udah dimasukin oke. Tapi masih ada hal lain yang belum kamu masukkan di sini gitu. Hal lain yang sebenarnya di atasnya interest itu, ini aku kasih contoh dari profilku ya gitu. Jadi Mm-mm. di atasnya interest itu masih ada gitu. Jadi misalkan nih interest, oke interest ada kan gitu. Misalkan kamu tahu nih Mm-mm. eh, interest dari company, school, group gitu-gitu tuh kamu sukanya apa. Tapi di atas itu masih ada organization. Tadi kan udah ada ya organisasimu ya. Terus Mm-mm. apa? Ini ada Iya, language, udah ada. kemampuan bahasa. Kamu bisa menguasai bahasa apa aja gitu. Itu bisa diisi menunya. Terus kamu ada test score. Kamu pernah kasih TOEFL dan teman-temannya enggak gitu. Mm-mm. Itu silahkan bisa dimasukin gitu. Terus ada under and award, pencapaian-pencapaian kamu apa selama sekolah, selama magang gitu. Nggak harus yang kamu dapat dapat nominasi tertentu, dapat piagam, piala viral, dapat hadiah langsung dan lain nggak perlu kayak gitu. IPK kumlot Iya. dimasukin, berhasil apa itu masukin gitu ya. Project mungkin kamu punya project-project tertentu gitu yang bisa kamu masukin apa gitu. Entah project Oh, individu iya, iya. atau kamu ikut bootcamp, kadang kan suka ada end projectnya, boleh masukin ke sini gitu. Terus course, ya seminar, webinar gitu-gitulah. Kamu boleh masukin aja gitu. Publikasi, kalau kamu punya publikasi itu pernah bikin paper-paper apa gitu. Recommendation ini nanti kalau kamu udah punya pengalaman kerja ya itu teman kamu ada yang ngasih rekomendasi. Tadi aku bilang bahwa skill sampai 50 ya. Jadi skill itu tadi ya, skill itu jadi dua, hard skill sama soft skill. Hard skill tuh dibagi jadi tiga, industry knowledge, tools, sama language gitu. Jadi industry knowledge tuh ini nih, industry knowledge. Tools tuh ini tools and technology. Language tuh ini language. Soft skill tuh ini interpersonal gitu. Gitu. Jadi apa yang ada di CV itu sebenarnya di LinkedIn tuh juga ada gitu. Jadi nanti kamu diisi dulu gitu. Industry knowledge itu apa? Turunan nama-nama mata kuliahmu. Aku dulu orang eksplorasi migas lewat geofisika. Jadi aku ada soal itu. Tapi aku juga ada customer service, dan lain-lain dari pengalaman kerjaku. Ini buat aku ya gitu kayak sales and marketing, digital Mm-mm. marketing, sales strategy, data analysis, banking gitu-gitu. Itu kalau aku, kalau kamu apa? Terus tuh sebenarnya di sini namanya nama software. Software apa? Ya, kamu kan jurusan accounting kan banyak ya itu Maya, Zahir, Accurate Mm-mm. dan teman-temannya itu. Interpersonal ini soft skill gitu, boleh masukin aja kemampuan bahasa gitu. Jadi itu adalah bagian skill yang bisa kamu masukkan. Terus kamu kalau ada volunteer tuh KKN atau social service apapun boleh dimasukin gitu ya. Terus terkait dengan pendidikan gitu, boleh kamu masukin. Terus terkait dengan tadi ya pengalaman kerja nggak apa-apa dijabarin aja terus dikasih foto-foto gambaran-gambarannya gitu, boleh nggak boleh. Terus coba kau tadi ya bikin postingan yang original dari kamu gitu. Rutin aja. Aku nggak bisa tiap hari. Aku yang sekarang nggak bisa bikin postingan tiap hari. Tapi aku bikin postingan yang selalu mengekspos ini asli dari aku. Dalam arti mungkin aku belajar di luar, aku kelola versiku, terus aku sampaikan. Buktinya apa? Yang nongol-nongol di sini aku sekarang lagi fokus YouTubeku ya gitu. Jadi kayak udah Iya. muka-muka aku semua. Nah, kamu bikin postingan original apa gitu. Itu boleh gitu. Atau kayak gini yang kayak gambar-gambar atau PDF terserah apapun itu yang penting yang kamu bisa dan terbiasa gitu baru nanti ininya kayak dilengkapin gitu. Oke. Oke, itu aja sih yang harus dilakukan secara secara umum ya dari apa namanya dari profil kamu yang sudah ada improvement gitu. Nah mungkin bisa diinfo sejauh ini setelah setelah diimprove gitu akun LinkedIn-nya gitu, LinkedIn-mu udah ada perbedaan belum dengan gaya interaksi, mungkin gaya interaksi yang kamu lakukan kan kalau bikin postingan kan belum nih. Nah, mungkin dari jumlah Mm-mm. koneksi kan udah tumbuh tuh ya, gitu kan. Nah, coba Iya. jumlah koneksinya ditumbuhin lagi, lebih tinggi lagi gitu. Mm-mm. Jadi jadi koneksinya biar tadi ya batas koneksi itu 30.000 gitu loh. Gitu. Dan itu tuh banyak banget Iya. gitu. Nah, jadi kamu bisa memanfaatkan itu untuk berkoneksi ke siapa? Ke recruiter gitu. Iya, benar. Oke, gitu. Kamu berkoneksilah ke sana. Terus mungkin kamu juga udah berani ada postingan recruiter terus kamu komen di sana, kamu follow up gitu-gitu, nggak apa-apa DM DM beliau-beliaunya gitu.
kenalan, minta tips dan trik kayak gitu. Ya. Biar jumlah jumlah lowongan kerja. Jadi gini, perbanyak koneksi rekruter, entah lewat connect atau follow, biar di beranda LinkedIn-mu itu muncul banyak loker. Itu aja sih, Mm-mm. kayak gitu. Karena kalau udah kayak gitu nanti di beranda tuh isinya lokernya tuh, banyak banget sih, kayak gitu. Jadi dan itu bisa kamu kamu gunakan berkali-kali ya gitu. Dalam arti beliau-beliaunya kan bakal posting loker kan secara periodik kan kayak Ya. gitu. Nah, itu. Jadi nanti akan ada suatu momen kalau koneksi rekrutermu ada banyak, kamu ngecek timeline tuh isinya cuma loker, 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 loker. Kamu scroll isinya loker mulu gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, itu kamu bisa Iya, persiapkan iya. ke arah sana gitu. Jangan sampai ada hari di mana kamu nggak buka LinkedIn. Rugi nanti. Karena sejauh ini Iya. belum ada sosial media yang modelnya tuh bisnis kayak begini ya gitu. Ya kan sosmed kan Mm-mm. entertainment, entertainment. Nah, ini begitu Mm-mm. dia dia belum ada kompetitornya gitu. Muncul gitu kan. Iya, belum ada. Gitu. Gitu. Oke. Nah, paling itu sih kalau aku sih soal LinkedIn sih. Kamu ada pertanyaan lagi nggak apa yang masih bingung sejauh ini sejak dibandingkan dengan terakhir kita Zoom gitu. Apapun itu deh, nggak harus soal LinkedIn kok. Mungkin interview, mungkin sosmed yang lain atau apapun itu. Oke, emang kalau dari setelah mengupgrade dari LinkedIn, Savitri emang ngerasa ada perbedaan ya Pak. Contohnya tuh ada penawaran kerja yang mana Savitri nggak harus ngelamar dulu dari Hmm. eh, HR gitu. Hmm, Itu hmm, yang hmm. bikin Savitri seneng. Terus Hmm. sebenarnya yang Savitri mau tanya itu ini sih Pak, eh, manajemen trainer tuh maksudnya kayak gimana Pak? Jadi buat Kak Fitri Oh. itu masih agak membingungkan konsep-konsepnya kayak gitu tuh kayak gimana Kak? Banyak perusahaan yang sekarang lagi menawarkan manajemen trainer Oh, gitu. oh ya, berarti kamu banyak yang nge-DM nawarin MT ya, gitu. Banyak yang Enggak atau sih, kamu lihat eh banyak loker gitu ya, banyak loker lihat banyak, manajemen train itu terus ngapain gitu ya. ya dan emang ada offering dari manajemen trainer juga, cuman sampai itu masih bingung itu sama manajemen Oh, trainer. jadi aku kasih tahu gini ya. Kita sharing aja. Mungkin kamu juga udah browsing. Perusahaan itu Mm-mm, biasanya selain merekrut orang, jadi selain merekrut, di dalam kan tidak cuma kerja 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 gitu ya. Di dalam pasti mm-mm, juga dibimbing ya, dibimbing biar mm-mm, skillnya meningkat dan dia lama kelamaan akan diberikan tanggung jawab yang meningkat 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 kayak gitu ya kan? Karena mm-mm, secara secara umum gitu, secara konvensionalnya orang yang udah masuk durasinya lama, pengetahuannya meningkat, skillnya meningkat, sampai dengan suatu waktu dia yang tadinya awal masuk sebagai staff, akhirnya dia jadi manajer mm-mm. misalkan, gitu, oke? Iya, Nah, ini ya secara bisnis konvensional semacam itu. Tapi akhirnya banyak perusahaan yang akhirnya sadar bahwa kita itu untuk percepatan bisnis akhirnya apa? Kalau untungnya udah gede dan lain-lain kan banyak yang ibaratnya udah profit terus ekspansi, ekspansi, ekspansi misalkan gitu ya. Kadang tuh paling gampang gini ekspansi kita buka cabang di satu kota. Kita kan butuh manajer tuh gitu, kepala cabang mm-mm, misalkan paling gampang atau butuh kepala ini kepala ini. Nah, untuk ekspansi yang cepetnya semacam itu, kalau kita ngerekrut karyawan lewat jalur normal aja kayak dari staff dibimbing biar akhirnya ada di level itu kan lama gitu. Padahal kita butuh cepet gitu kan untuk ngisi mm-mm, posisi itu karena kita lagi ekspansi gitu. Kalau mm-mm, kita mungkin langsung nyari orang, jadi langsung kita ngerekrut ya udah kita cari orang dengan jabatan manajer, pengalaman manajer, kita rekrut taruh ke sini. Oke, bisa. Tapi seberapa banyak yang bisa kamu lakukan itu? Karena ibaratnya kamu beli produk jadi, berarti harganya mahal. iya. Kayak gitu. Jadi kalau produk Hmm, jadi, ya harganya mahal. Tapi kalau lewat dari awal, butuh jangka waktu kelamaan gitu. Akhirnya ada suatu strategi yang disebut manajemen trainee. Jadi manajemen trainee itu kayak program percepatan gitu ya untuk membentuk seorang leader-leader gitu ya dalam jalur fast track lah ibaratnya pakai jalan tol. Jadi biasanya orang bisa jadi level manager, asisten manager atau supervisor gitu dalam periode yang sekian lama itu di press periode iya. segini kayak gitu. Walaupun nanti statusnya kayak tetap junior manager gitu, tetap ada junior-junior yang nggak masalah gitu. Jadi program percepatan ini memang disiapkan untuk membentuk calon-calon pemimpin masa depan dalam suatu perusahaan kayak gitu. Programnya itu biasanya akan udah disusun, udah ada timnya gitu ya, udah dieksekusi. Jadi dalam periode yang terbatas itu kegiatanmu tuh rapet gitu, rapet banget gitu. Paling gampang misalkan gini,
aku juga pernah ikut MT gitu. Aku pernah ikut MT dalam waktu satu satu apa namanya 1 tahun lah gitu ya. Dan waktu 1 tahun itu langsung jadi asisten manajer kayak gitu. Nah itu Mm-mm. berpadet tuh. Sekian bulan kamu bekerja sebagai staff, sekian bulan jadi supervisor. Kalau bagus lagi level up lagi kayak gitu. Gitu. Jadi program Hmm. percepatan kayak gitu. Memang udah ada kurikulumnya. Jangan dipikirkan kalau kamu ikut program manajemen trainee langsung tiba-tiba misalkan manajemen trainee nanti kamu akan nemu tuh ada yang namanya istilahnya ODP, MDP, SDP gitu-gitulah. Sebenarnya mirip-mirip lah ya itu. Intinya adalah program percepatan kayak gitu. Cuma nanti outputnya aja kamu ada di level apa. Di level manager, level assistant manager, level supervisor kayak gitu. Nah, orang yang ikut program percepatan untuk menjadi seorang manajer katakanlah gitu ya. Atau ada di level manajemen kayak gitu. eh, Bukan berarti kamu ikut program itu kayak cuma sekolah, terus pendidikan di kelas, terus tiba-tiba lulus jadi manajer. Enggak. Kamu di dalamnya tuh Mm-mm. juga dalam tanda kutip acting jadi staff juga gitu loh. Kamu di dalamnya tuh yang ngalamin jadi staff gitu. Cuman ibaratnya kamu jadi staffnya tuh nggak yang sekian lama banget gitu. Sekian, nanti ada evaluasi. Jadi itu campuran antara kelas sama praktek ya gitu. Jadi tetap dikasih materi, terus eksekusi gitu. Mm-mm. Nanti evaluasi, oke, Hmm. naik level, naik level, naik level, ya udah lulus lulus gitu. Jadi orang ikut program manajemen Hmm. training itu semacam itu. Dan jangan dipikir kan ikut program manajemen training itu 100%. Jadi kamu udah lolos nih, lolos MT suatu perusahaan gitu kan. Terus ya udah berarti kalau aku ikut gitu, ini gak diseleksi, diseleksi lagi di dalamnya. Kalau kamu nggak cocok bisa gugur di tengah kayak Oh. gitu. Tapi tetap digaji ya di dalam ya. Gitu. Jadi orang ikut manajemen Hmm. training itu tetap digaji terus gitu. Terus ini aku cerita berdasarkan yang aku alami ya gitu. Gitu. Bener-bener kayak gitu, ngalamin jadi staff, ngalamin jadi supervisor, naik lagi gitu. Bahkan nanti mungkin kamu sebenarnya grade kamu tuh levelmu tuh level assistant manager. Tapi karena di cabang tersebut atau di tempat tersebut nggak ada manajer, jadi Mm-mm. statusmu tuh asisten manajer tapi kerjaanmu tuh manajer, udah level sana gitu. Nah, ini adalah program yang bagus kalau kamu bisa lolos suatu program manajemen trainee dari suatu perusahaan gitu. Nah, kalau kamu ya menemukan lowongan pekerjaan gitu sebagai manajemen trainee, apalagi Mm-mm. cocok sama kamu, ambil aja. Apalagi ada yang nawarin gitu, nginfoin, ada manajemen trainee, ambil aja gitu. Karena jelas ya, itu tuh outputnya beda. Kalau kamu rekrutmen biasa, maaf nih, mungkin levelnya staff doang gitu. Kalau ini kamu bisa langsung Ya. percepatan kayak gitu. Nggak perlu nanti ada evaluasi tahunan, terus nanti ada pengangkatan lah gitu. Pengangkatannya di tes lah, atau dalam tanda kutip lewat urutan kacang lah. Jadi yang ini naik dulu, baru kamu Iya, naik, ya. dan lain-lain gitu. Nah itu bisa kamu ambil kayak gitu untuk manajemen trade. Dan kok tapi rekrutmennya susah ya? Relatif lebih susah dibandingkan yang biasa, yang bukan manajemen training. Karena Mm. perusahaan kan investnya per orang per kepala itu lebih besar. Karena kamu disiapkan, kita nyari yang terbaik biar next time dalam jangka waktu menengah gitu ya. Panjang tapi yang nggak Mm. panjang banget. Kamu tuh udah mimpin suatu tim. Entah jadi supervisor yang mimpin staff, entah kamu jadi asisten manajer yang mimpin beberapa supervisor, atau kamu manajer yang mimpin macem-macem kayak gitu. Biar cepet aja gitu, memotong jalur ini karena Mm. kita memproyeksikan perusahaan berapa tahun ke depan katakanlah akan nambah sekian puluh cabang gitu. Dengan menambah sekian puluh cabang, SDM kita sekian. Nah, daripada nanti begitu ada cabang kita ngerekrut level manager, toh juga mereka belum kenal budaya kerja kita, ya kan? Belum tahu budaya, nggak tahu gaya kepemimpinannya. Jadi manajer di tempat luar, ditaruh di sini belum tentu cocok. Tapi kalau lewat manajemen trainee kan, dia udah pernah ngerasain tuh dari staff, dari ini, walaupun periodenya pendek-pendek kan. Mm. Dia udah tahu budaya gimana. Jadi menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan yang dibawa lewat visi misi, yang dikonversi jadi KPI yang harus dicapai, itu akan lebih mudah kayak gitu. Itu sih gambaran manajemen trainee paling gampang. Program percepatan untuk memperoleh pemimpin masa depan suatu perusahaan gitu. Oh Ya, iya, paham, paham, Pak. gitu ya ceritanya ya. Terus mau nanya lagi, kalau misalnya manajemen trainee itu eh, berapa lama sih Pak? Jadi maksudnya setelah dari lolos dari programnya, belajarnya gitu, program belajarnya kan langsung jadi atasan. Nah itu tuh biasanya ada kontrak kayak gitu nggak Pak? Ya, ada kontrak-kontraknya sih beda-beda sih gitu. Manajemen train ini Oh, ada yang rata-rata ada manajemen trainee rata-ratanya berapa Pak?
Ada manajemen trainee 1 tahun, ada manajemen trainee 2 tahun, kayak gitu. Ada yang Ah, kontraknya, jadi ada yang kontraknya itu ya tadi gitu. Jadi kayak nanti lulus manajemen trainee langsung kamu diangkat sebagai apa gitu, kayak gitu, mm-mm. gitu. Jadi langsung kalau aku pribadi 1 tahun terus diangkat tetap gitu. Tapi itu 1 tahun itu manajemen trainee gitu. Habis itu evaluasi, terus ada SK baru gitu, terus jadi pegawai tetap gitu. Ada yang durasinya manajemen trainee-nya panjang. Ada yang kontraknya itu kayak em, berapa tahun. Jadi manajemen trainee, terus habis itu harus kerja. Habis lulus manajemen trainee itu minimal harus berapa tahun dulu di sana gitu. Aku pernah baca Iya. tuh kayak gitu gitu. Ada ada program yang keren lagi. Aduh, videonya udah aku upload. Zoom, aku lupa lagi orangnya. Dia bagus, dia kerennya adalah dia dapat beasiswa dari suatu perusahaan. Aku lupa orangnya, tapi kalau ada mukanya aku inget ya, nanti aku liatin di YouTube ya. Jadi gitu. Udah saya Iya, itu iya. udah aku upload. Jadi dia dapat beasiswa katakan dari PTA. Dia disekolahin full gratis sama PTA Hmm. sampai lulus. Begitu lulus langsung kerja di PTA, ikut manajemen trainee-nya. Terserah nanti dia lulus itu batch terdekatnya tuh kan manajemen trainee kan ada batch-nya ya gitu. Jadi kayak manajemen trainee ini Oh, iya. jalan. Ada yang manajemen training tuh kayak sesuai kebutuhan, ada yang rutin kayak setahun sekali, ada yang dalam setahun tuh ada beberapa batch gitu loh. Jadi Mhm. pokoknya dia di kontraknya itu di kontraknya itu setelah lulus terus dia ikut manajemen trainee batch terdekat gitu. Tep- Jadi sejak dia lanjut kuliah, anak SMA loh ini. Sejak dia lanjut kuliah, dia udah ada kepastian lolos atau ikut manajemen Iya, trainee. Asal kuliahnya ini bener, maksudnya kayak lurus-lurus aja bener ya sesuai ekspektasi iya, gitu. iya. Gitu. Itu ada tuh gitu. Aku jujur selama aku Zoom tahun 2022 baru satu anak yang cerita soal ini. Biasa gitu. Gak perlu aku sebut. Baru itu. Seingatku anak UI. Seingatku anak UI gitu. Cuman Oh, mbak-mbak anak UI. Cuman aku lupa orangnya yang mana itu. Semoga dia nonton video ini gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kalau Anda merasa tersindir berarti itu Anda, bukan disindir. Anda saya puji gitu. Ada satu-satunya orang yang cerita ke aku gitu. Itu waktu waktu ini itu ada yang sifatnya kayak gitu gitu memang beda-beda sih kamu pelajari ulang gitu manajemen trainee itu apa gitu ada kok loker-loker nggak jelas bilangnya manajemen trainee aku nggak perlu bahas di sini gitu ada gitu kita dicek ulang makanya ini manajemen trainee apa outputnya apa program manajemen trainee apa ingat program manajemen trainee itu bukan maaf ya bukan program yang diubral gitu seleksinya itu pasti susah nggak ya pasti susah tapi programnya tuh tertata dengan amat sangat rapi gitu. Bagian rekrutmen, bagian HR hmm. departemennya tuh bener-bener pay attention banget gitu. Nggak tahu tuh waktu itu kayak interviewnya berapa kali gitu. Dulu waktu aku ikut program MT tuh, yang interview aku tuh ya staff HR ada, manajer HR ada, VP HR waktu itu tertinggi gitu. Eh, ya VP level tertinggi yang aku pernah alami itu VP HR gitu. Terus waktu itu ada juga nggak sampai ke level direktur ya ada gitu. Tetap ada assessment di dalamnya ya gitu. Ingat ya, jangan bayangkan kayak kuliah pendidikan enggak. Kasih materi evaluasi bener-bener padat ketat. Dan di situ kita harus ngapain ya Kak? Kamu harus perform sebagus mungkin. Selama apa? Di awal doang, di tengah apa di akhir? Terus menerus gitu. Iya, Karena gerak-gerikmu tuh bener-bener dievaluasi terus. Bener-bener caramu interaksi. Jangan iya. inget ya, ini bukan kayak sistem sekolah. Kamu bener-bener harus gini. Maaf ya, di kantor nih, cara ngobrolmu sama orang itu misalkan, yang dinilai tuh nggak cuma kalau kamu sama timmu aja, sama departemen lain gitu. Itu bener-bener dievaluasi loh. Kamu pagi datang tuh nyapa eh, bapak ibu security-nya, terus memperlakukan teman-teman OB gitu-gitu dan lain-lain. Bahkan ada kucing dikasih makan apa, bener-bener kita tuh dimonitor gitu. Jadi karyawan karena kita akan berbaur orang-orang program MT itu akan berbaur dengan karyawan yang udah existing di sana gitu. Dan status kita ya memang udah jadi karyawan sana cuman di MT gitu. Oh dia anak MT, dia anak MT kayak gitu. Itu nanti akan ada kesan itu. Jadi kita akan ya dievaluasi dalam arti ya dinilai orang gitu kan gitu. Tapi Mm-mm. tetap evaluasi yang penting tuh titik-titik checkpointnya adalah kalau misalkan setelah sekian lama dievaluasi cocok gak lanjut ke tingkat selanjutnya ke tahap selanjutnya gitu. Biasanya kalau mau lulus program MT itu ada projectnya gitu gitu. Jadi karena kamu nanti udah mampu level staff level apa nanti kamu
sama kayak skripsi lah. Kamu pendidikan udah makin tinggi, Iya. terus kamu kita bebaskan. Oke, kamu kan udah mempelajari nih semua soal perusahaan ini. Sekarang coba bikin project, jalanin projectmu suksesnya kayak gimana gitu. Gitu. Dulu dulu kelulusanku yang aku pernah ikut MT kayak gitu. Jadi disuruh bikin project bebas, temanya bebas, ada turunannya dari KPI apa yang mau kamu kejar, terus bikin project untuk meningkatkan performa di KPI tersebut gitu. Terserah kita gitu. Nanti tinggal di ACC-nya gimana, kamu butuh bantuan apa, full support kok. Perusahaan itu full support banget gitu. Dan itu menyenangkan kayak gitu. Benar Jadi sih. coba evaluasi dulu, cari info dulu. Banyak kok di internet orang-orang yang sudah sharing ya pengalaman. Aku lulusan manajemen trainee di sini, lulusan MTC ini, lulusan MTC ini gitu. Itu udah banyak. Iya. Banyak juga Bapak Ibu yang udah terbiasa jadi nggak cuma rekruter ya, tapi lebih kayak pembimbing MT gitu. Dia ngerekrut juga, beliau-beliaunya juga kayak membimbing juga yang di kelas, kadang konsultasi ini itu gitu. Gitu. Ada yang jadi memimpin tim-tim yang pembimbingnya MT dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu bisa kamu tanya-tanyai gitu banyak gitu. Di LinkedIn itu yang orang MT pembimbingnya, kalau ya mungkin kamu cari nanti Pak Nanang gitu ya. Itu ada tuh gitu. Beliau ada salah satunya. Tahu kan Pak Nanang? Siapa sih nggak tahu Pak Nanang di LinkedIn? Kalau nggak tahu nanti aku kenalin gitu. Kayak gitu gitu. Iya, Pak. Tuh. Beliau salah satu contohnya yang eh, rutin ada di LinkedIn kayak gitu, yang tetap sharing-sharing gitu. Cari aja nanti akun LinkedIn beliau, Nanang Hernanto namanya gitu. Tuh, tuh. Nanti dicari aja gitu. Pak Nanang ya semoga nonton ya. Kayak gitu gitu. Tuh, nanti cari aja gitu. Tuh. Oke, gitu. Menyenangkan sih itu. Nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa Iya sih, gitu. Pak. Gitu. Kan pasti kan kamu juga udah browsing juga kan, kayak gitu. Jadi nanti ketemu gitu. Mungkin ada lagi nggak yang Iya. kamu pengen tanyakan gitu, yang masih bingung gitu. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing sharing bebas hari ini gitu. Hmm. Gitu. Tapi ya sifatnya general ya, Eh, jangan yang spesifik ya iya. gitu. Itu apalagi boleh bebas. Ya, itu ini sih Pak, kalau follow up perusahaan itu sebenarnya baik atau enggak gitu. Kayak ada yang bilang kan kayak kalau misalnya nggak dikabarin, mending nggak usah di follow up aja karena ya berarti harusnya kalau saat kita emang dibutuhkan pasti kita yang dikejar gitu. Ada yang bilang gitu, terus ada juga yang bilang kita punya hak buat nge-follow up gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke, Sebenarnya jadi nge-follow up perusahaan itu baik atau enggak? gini ya, follow up itu adalah hak dari kita. Nomor satu itu haknya kita. Hak itu kan terserah mau diambil atau enggak gitu loh. Itu kan pilihan masing-masing. Tapi kalau disebut baik atau enggak, aku ngelihatnya ini baik. Kenapa? Kalau gini, nggak ada ruginya gitu loh. Kalau nggak dilakuin kan nggak ada ruginya. Kalau dilakuin kan kamu juga nggak rugi apa-apa kan follow up gitu. Banyak yang dibuktikan bahwa dengan melakukan follow up gitu ya, kamu dianggap proaktif gitu. Itu menunjukkan kamu bisa Hmm. kamu akan dinilai kamu orangnya tuh proaktif, punya inisiatif gitu, nggak pasif nunggu 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 padahal kita lupa, padahal kita juga kadang butuh diingetin gitu. Terus di situ memamerkan kemampuan komunikasi kamu, kemampuan negosiasi kamu gitu. Banyak orang yang akhirnya melakukan itu dan mendapat kabar yang bagus gitu. Tapi kan ngapain di follow up? Kan kita bisa ngikutin apa yang ada, lo nggak apa-apa. Follow up itu tidak harus nanyain soal ke tahap selanjutnya gimana. Ya, follow up itu bisa ibaratnya tuh kamu menyampaikan contoh. Follow up kan ada banyak ya. Misalkan kamu habis dikasih kabar, selamat kamu lolos ke tahap selanjutnya, kita akan mengundang Anda ke tahap ini pada tanggal sekian, bla bla bla. Kalau itu dikirim bukan lewat yang, kan ada yang auto reply gitu, terus kita nggak bisa bales kan gitu. Tapi kalau lewat chat, kan kita bisa follow up tuh. Contohnya, terima kasih Bu atau Pak untuk kesempatan yang diberikan. Atau mungkin kamu udah datang interview terus kamu pulang. Kamu kan nggak diminta untuk ngapa-ngapain. Jadi habis interview, misalkan aku bilang, baik Bu Fitri, hari ini udah selesai interview HR-nya, mohon ditunggu dulu ya Bu ya, nanti sekitar dalam kurun waktu 2 minggu Ibu akan dikabari untuk tahap selanjutnya. Kamu pulang. Aku bilang bahwa tunggu aja dulu sekitar 2 minggu gitu kan. Tapi begitu kamu pulang, boleh nggak sampai rumah kamu ngechat aku, misal kamu ada kontakku gitu ya, atau emailku gitu. Selamat siang Pak Ga, terima kasih itu atas kesempatan yang diberikan untuk saya
pada siang ini mengikuti interview HR di PT ini sebagai ini gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan ini. Kamu ngucapin terima kasih karena udah diberikan kesempatan interview tuh follow up loh itu gitu. Ya kan? Salah nggak kamu kayak gitu? Aku senang aja ada yang kayak gitu gitu. Di saat orang cuma pasif ada yang kayak gitu. Aku bukan sudut pandang HR ya. Aku pakai sudut pandang umumnya aja gitu. Dan aku memposisikan aku jadi user gitu. Ada yang bilang terima kasih ya Bu sudah diberikan kesempatan gitu. Ini lebih kayak ke kemampuan komunikasi juga kan gitu. Atau misalkan di situ sudah ada arahan kayak gitu. Ada arahan yang kamu sebenarnya udah nanya di interview. Baik Ibu Safitri, demikian untuk proses rekrutmennya mohon ditunggu ya. Apa proses interviewnya mohon ditunggu maksimal 2 minggu lagi untuk kabarnya nanti akan kita kabarin gitu. Terus kamu di tempat juga bisa langsung bilang gitu. Terima kasih Bapak atau terima kasih Ibu untuk kesempatan interview pada Iya. hari ini. Baik Ibu akan saya tunggu dalam waktu 2 minggu ke depan. Namun saya ingin mohon izin ya Bu, apabila saya belum dapat kabar selama 2 minggu ke depan, saya ingin eh, follow up gitu. Atau saya ingin mencoba follow up secara berkala gitu. Mohon izin untuk saya follow up gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kamu di tempat langsung Iya. bilang kayak gitu. Mohon izin untuk saya follow up ya Bu gitu. Apalagi kalau di situ kamu ada kesempatan menyampaikan itu, nggak apa-apa. Follow up tadi bisa macam-macam tadi. Jadi sifatnya follow up itu bisa yang kamu menanyakan kelanjutan proses ke selanjutnya Mm-mm. gitu kan. Bisa kamu mungkin dapat kabar bagus, ngucapin terima kasih gitu. Atau mungkin kamu dapat kabar buruk, tapi beliau tuh menginfokan ke kamu tuh follow up loh itu. Karena ada perusahaan Mm-mm. yang akhirnya nggak ngasih tahu kalau kamu nggak lolos. Masa diem-dieman Iya. kan aneh gitu. Kita pakai logika follow Betul. up dua sisi ya gitu. Perusahaan memberitahu kamu bahwa kamu nggak lolos, itu artinya perusahaan nge-follow up kamu. Masa kamu nggak balas, kamu diemin gitu. Oh aku nggak lolos, ngapain aku balas ya udah. Gitu. Kan nggak. Begitupun kalau kamu nanya terus dijawab kabarnya mohon maaf belum lolos, terus kamu sampaikan baik terima kasih untuk jawabannya. Semoga kita bisa bekerja sama pada kesempatan selanjutnya gitu. Jadi buat aku follow up itu Mm-mm. sangat direkomendasikan gitu ya. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Cukup.